Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di acara webinar Ramadan bersama Basement Network yang sekarang sudah masuk ke episode ke-18 dengan materi Basic VRRP yang akan disampaikan oleh Mas Tegar ya. Yang mana Mas Tegar ini juga pernah menyampaikan perihal HSRP juga. Nah, sekarang dia akan menyampaikan bab yang lain yaitu VRRP gitu. Nah, nanti tinggal compare dah apa itu bedanya ASRP dan juga apa itu VRRP. Oke. Nah, sebelum masuk ke materi seperti biasa ya, kita akan melakukan sesi doa terlebih dahulu untuk kebaikan kita semua, untuk kebaikan Basement Network, untuk kebaikan Indonesia juga. Semoga corona masa pandemi ini segera terlewati sehingga kita bisa beraktivitas seperti sebelumnya. Oke, untuk doa pagi ini akan disampaikan oleh Mas Mahrus untuk kelancaran acara ini dan keberkahan untuk kita semua. Nah, untuk Mas Mahrus, silakan untuk bisa membawakan doanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita sekarang sudah sampai episode ke-18 ya. Di webinar Ramadan ini, seperti biasa, sebelum mulai ke acara ini, kita akan melakukan sesi doa dulu. Nah, nanti teman-teman bisa baca juga doanya ya. Oke, kita langsung mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillahi ajma'in. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan. Wa anta taj'al hazana idha syi'ta sahlan. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Tidak ada kemudahan kecuali yang kau buat mudah. Jika kau jadikan sebuah kesulitan, jika kau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Mudahkanlah segala urusan kami. Semoga supaya kami bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi seluruh umat, bisa terus berkarya, tambah maju, tambah sukses, dan jadikan jalan yang sedang kami tempuh ini menjadi jalan yang diberkahi dan dirahmati oleh-Mu ya Allah. Kami niatkan dengan adanya webinar Ramadan ini menjadi salah satu ibadah kami di bulan suci Ramadan. Semoga sedikit ilmu yang kita berikan ini menjadi besar manfaatnya. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala macam penyakit yang sedang menimpa negeri ini dan dari segala penyakit yang buruk dan mengerikan. Jauhkanlah kami dari musibah yang berbahaya ini dan lindungilah keluarga kami semua dari musibah sehingga mereka dapat selamat di dunia dan akhirat. Ya Allah, Kau yang Maha Pengampun, Kau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadikanlah bulan suci Ramadan ini menjadi bulan pembersih hati, jasmani, rohani, dan pikiran kami, ya Allah. Kami niatkan bulan Ramadan ini menjadi salah satu ibadah karena kami ingin berbagi ilmu pengetahuan dengan saudara-saudara kami. Jadikanlah kami semua yang mengikuti acara webinar Ramadan ini menjadi hamba-Mu yang mulia dan senantiasa diberikan hidayah, rahmat, dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Marus atas karena sudah memimpin doa untuk kita semua. Untuk mempersingkat waktu ya, langsung aja ke acara inti kita pada hari ini yaitu untuk pembahasan basic VRRP yang akan langsung dibawakan oleh Mas Tegar. Untuk Mas Tegar, untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih sebelumnya untuk Mas Rizky karena telah memberikan waktu. Oke, udah kelihatan? Oke, siap, lanjut. Oke, nah sebelum kita masuk ke materi mengenai Virtual Router Redundancy Protocol atau VRRP ini, saya ucapkan terima kasih terutama kepada kedua orang tua saya yang sudah membesarkan dan mendidik saya hingga bisa seperti ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada guru-guru sekolah saya
terutama guru TKJ di SMK Muhammadiyah 2 Semarang, karena tanpa beliau saya mungkin tidak akan tahu mengenai mengenai tentang jaringan komputer. Nah, kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Danu sebagai CEO Bespat Network yang telah mengizinkan saya untuk mondok di Bespat Network ini. Oke. Di sini pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai apa itu Virtual Router Redundancy Protocol atau VRRP ya. Nah, sebelumnya saya perkenalan diri dulu ya. Mungkin yang dari awal sudah mengikuti webinar Ramadan dari Bespat Network ini sudah tahu saya ya. Ya, saya itu kemarin juga sudah pernah mengisi materi tentang basic XRP pada episode kedua. Nah, kebetulan pada kesempatan hari ini, alhamdulillah masih bisa diberi kesempatan lagi untuk memberikan materi lagi, yaitu tentang basic VRRP. Oke, nama saya Tegar Dwi Kurniawan, bisa dipanggil Tegar ya. Nah, saya asalnya dari Semarang. Saya dulu lulusan dari SMK Muhammadiyah 2 Semarang. Nah, lulusan kemarin ya 2019. Untuk sekarang saya sedang statusnya masih mondok di Bespat Network. Di sini ada beberapa pengalaman yang sudah saya alami terutama di Bespat Network ini. Tahun kemarin ada kurang lebih 4, ya alhamdulillah lumayan bisa menambah wawasan gitu kan mengenai dunia kerja dan dunia proyek. Nah, ada juga yang baru-baru ini tahun 2020 ya, yaitu di Universitas Esa Unggul Bekasi minggu kemarin. Nah, kita diminta untuk membangun jaringan baru ya, building server. Oke. Nah, di sini kita akan mempelajari materi mengenai VRRP. Nah, di VRRP itu ternyata nggak cuman sebatas, oh itu VRRP kayak gitu ya. Nah, di VRRP ini dia ada yang namanya FHRP. Nah, apa itu FHRP? Nanti kita akan bahas juga. Kemudian pengertian dari VRRP itu sendiri itu apa, terus apa fungsinya dari VRRP, kemudian gimana sih cara kerjanya VRRP. Nah, di sini nanti saya akan coba buktikan juga ya dari materi yang saya jelaskan menggunakan lab ya. Nah, di info kan sudah saya berikan tuh. Labnya saya menggunakan GNS3. Oke, langsung saja ya. Pertama yang kita bahas yaitu FHRP atau Virtual Redundancy Protocol. Apa itu FHRP? FHRP adalah protokol yang dirancang untuk menyediakan service failover pada hop router pertama. Apa itu maksudnya? Oke. Di sini ada router nih. Oke. Satu router. Kemudian si router ini dia ada di hop pertama dari end device. Nah, si FHRP ini kan dirancang tuh untuk menyediakan service failover. Nah, apa itu failover? Failover adalah kondisi di mana ketika dia ada terjadi link mati atau perangkatnya yang mati yang ke arah
router pertama atau first hop ya, first hop router. Nah, dia masih bisa lewat. Di sini misal first hop-nya itu mati. Di sini sedangkan di atasnya router itu masih ada jaringan. Mungkin dari router sini terhubung ke internet. Oke. Nah, si FHRP ini dia dirancang agar masih bisa lewat gitu. Meskipun first hop atau router yang pertamanya itu mati. Di sini dibentuk dua router dengan tujuan ketika salah satu router mati, dia masih bisa menggunakan jalur router yang lain. Jadi semisal ini router A itu mati, si PC itu masih bisa terhubung ke internet melewati PC atau router B. Nah, si FHRP ini dia dipakai dengan tujuan untuk menghindari mengganti default gateway pada end device. Jadi gini, agar si end device ini bisa terhubung ke internet, kan otomatis dia membutuhkan yang namanya gateway tuh. Nah, si gateway ini agar bisa berkomunikasi dengan jaringan-jaringan atau network yang lain. Oke. Ketika dia si PC ini dipasang gateway itu IP-nya si router A. Misal si router A punya IP 10.1. Nah, IP 10.1 ini dipasang sebagai gateway oleh si end device ini. Oke, 10.1 sebagai default gateway-nya ya. Nah, tiba-tiba si 10.1 ini mati, dia kan nggak bisa kemana-mana lagi tuh, karena patokannya ya hanya di 10.1 ini. Nah, kemudian di router B dipasang IP 10.2. Kita masih bisa mengganti default gateway yang ada di komputer ini atau di end device ini menjadi 10.2. Oke. Nah, berarti 10.1 ini udah nggak dipakai ya, karena udah diganti 10.2. Nah, si PC ini dia udah bisa terhubung ke jaringan yang lain atau jaringan internet misal. Oke. Itu kalau baru ada satu PC atau satu end device ya. Bagaimana kalau misal ada 50 end device yang masing-masing end device-nya itu harus diubah default gateway-nya satu persatu gitu kan. Itu kan rumit. Terus mungkin masih bisa diakalin menggunakan DHCP ya. Tapi sama aja gitu kan kita menggantinya gitu kan. Nah, di sini kita menggunakan yang namanya FHRP atau Virtual Redundancy Protocol, di mana kita tidak perlu menggonta-ganti atau mengubah default gateway yang ada di PC ini ketika ada salah satu link atau salah satu jalur yang mengarah ke router pertama itu mati. Oke. Nah, jadi di FHRP ini dia akan membentuk yang namanya virtual IP. Nah, virtual IP ini nantinya yang akan dipasang oleh si end device ini. Oke. Misal tadi kan udah ada dua router nih. Oke. Dua router ini yang tadinya IP 10.1 sama 10.2. Nah, dua router ini kita pasang virtual IP. Misal virtual IP-nya di sini 10.3. Oke. Nah, si 10.3 ini yang nantinya akan dipasang oleh
di PC ini sebagai default gateway-nya. Jadi semisal yang awalnya dia lewat router A untuk terhubung ke internet itu kan mati tuh 10.1. 10.1 ini IP fisiknya ya, IP interface fisik yang ada di router A. Sedangkan yang B itu IP fisiknya 10.2. Nah, kan tadi gateway-nya udah di 10.3. Oke, kita ubah 10.3. Nah, si PC udah bisa terhubung ke 10.3 menggunakan IP apa namanya IP fisiknya ini. IP virtual ini kita nggak bisa lihat ya dia di port maksudnya dia terikat di dalam misal port 10.1 ini interface satu di router A. Nah, si 10.3 ini dia dipasang di dalam port 1 di router A. Tapi bukan sebagai fisik, dia bentuknya virtual. Jadi dia akan membentuk apa namanya interface virtual. Oke. Nah, si PC ini dia akan memanggil 10.3 ini. Jadi dia tidak memanggil 10.1-nya ya. Dia akan memanggil 10.3. Jadi kan 10.3-nya udah dipasang tuh di kedua router ini. Jika ada satu link misal di router A itu mati, nah dia masih bisa pindah ke router B. Karena di router B juga udah dipasang IP virtual ini 10.3. Kemudian di FHRP ini dia ada 3 jenisnya atau 3 bagian ya. Yang pertama HSRP atau Hot Standby Router Protocol. Ini yang sudah pernah kita bahas pada webinar Ramadan episode kedua yang sebelumnya. Untuk lebih lanjutnya mungkin yang belum mengikuti webinar tentang HSRP itu bisa lihat di YouTube kita nanti. Cari tahu apa itu HSRP gitu kan. Nah, yang kedua ada VRRP atau Virtual Router Redundancy Protocol yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Kemudian yang ketiga ada GLBP atau Gateway Load Balancing Protocol. Nah, dari ketiga jenis FHRP ini ada 2 jenis yang dari Cisco atau bisa dibilang Cisco proprietary. Yang pertama si HSRP, HSRP, dan kedua ada GLBP. Nah, dua-duanya ini dia berasal dari Cisco. Dia Cisco proprietary. Nah, kemudian si VRRP ini dia sifatnya multi vendor. Jadi semua vendor selain Cisco bisa menggunakan yang namanya protokol VRRP ini. Nah, kita masuk ke materi mengenai VRRP. VRRP adalah protokol yang sifatnya multi vendor ya. Jadi dia perangkat selain Cisco, misal MikroTik atau Huawei gitu kan. Dia bisa menggunakan protokol ini VRRP. Nah, VRRP ini dia berisi virtual IP address yang secara manual kita atur. Jadi kita bisa mengatur
kebutuhan ya untuk virtual IP address-nya yang nantinya akan digunakan sebagai default gateway. Dan kemudian ketika VRRP sudah terbentuk, dia akan membentuk yang namanya virtual MAC address. Nah, si virtual IP address dan virtual MAC address ini dia terbentuk dari dua router atau lebih yang terpasang VRRP. Oke. Nah, si virtual IP address yang terbentuk akan digunakan sebagai gateway and device. Nah, oke. Ini kan ada dua router. Dua router ini udah terhubung ke udah terbentuk VRRP-nya. Kayak gini lah. Nah, setelah terbentuk, kita kan udah mengatur dan mengkonfigurasi virtual IP-nya nih. Oke, berarti dia udah ada di dalam satu grup VRRP yang sama. Misal ini tadi ya 10.3. 10.3 ini virtual IP-nya. Ketika sudah terbentuk, dia akan membentuk juga yang namanya virtual MAC address. Nah, virtual MAC address untuk interface virtual yang sudah kita bikin. Jadi selain ada virtual IP address yang kita konfigurasi secara manual, ada juga virtual MAC address yang secara otomatis dia akan terbentuk setelah kita mengkonfigurasi di VRRP tersebut. Oke, jadi si virtual MAC address ini dia akan terbentuk otomatis. Nah, kenapa atau kapan kita harus menggunakan VRRP? Oke. VRRP digunakan sebagai backup gateway untuk end device. Nah, kapan kita menggunakannya? Misal, kita ada kebutuhan satu server nih. Nah, si server ini diminta untuk selalu terhubung ke internet tiap waktu, tiap saat, setiap detik. Nah, ketika kita hanya mempunyai satu link yang tadi, yang sudah saya gambarkan di awal tadi ya, ini server. Oke. Nah, si server ini dia diminta untuk selalu terhubung ke jaringan internet. Nah, ketika dia hanya mempunyai satu link, udah. Misal yang mengarah ke gateway-nya, gateway si server ini dia udah mati, ya udah server itu nggak bisa terhubung ke internet. Nah, itulah alasan pertama kenapa kita menggunakan VRRP ini. Jadi ketika ada atau si server ini ingin terhubung ke internet, dia masih ada backup jalur lain. Ya, meskipun saat perpindahan perpindahan yang awalnya lewat router A, terus si router A ini mati, kemudian pindah ke router B, itu memerlukan downtime yang nggak lama sih. Daripada kita harus mengganti default gateway-nya, mending bisa menggunakan VRRP ini. Jadi downtime-nya nggak selama kita kalau manual mengubah default gateway-nya. Nah, kemudian VRRP ini protokol multi-vendor. Jadi ketika kita tidak punya perangkat, misal Cisco gitu kan, terus bingung kalau
Cisco kan dia bisa pakai XRP gitu kan. Nah, kemudian saya cuman ada perangkat misal Mikrotik gitu, Huawei dan lain sebagainya gitu. Nah, kita bisa menggunakan protokol VRRB ini. Nah, itulah alasan kedua kenapa kita menggunakan VRRB. Nah, kita masuk ke cara kerja si VRRB. Gimana sih si VRRB ini kok bisa berjalan gitu kan? Oke, si VRRB ini dia ada perannya. Nah, apa itu perannya? Oke. Satu router dia memiliki peran sebagai router master. Nah, router master ini artinya dia yang akan dipilih untuk meneruskan paket yang berasal dari end device. Nah, ini. Oke. Oke, ini ada router lagi nih. Di sini ada end device-nya, mau itu server atau PC biasa. Nah, di dua router ini misalnya, dia salah satunya akan menjadi router master. Dia perannya sebagai master. Nah, router lainnya dia memiliki peran sebagai router backup. Oke, di sini kan ada router master dan backup. Ketika si komputer atau end device ini ingin terhubung ke internet, dia akan melewati salah satu jalur dari kedua jalur ini. Nah, dia akan memilih jalur yang mengarah ke router master. Oke. Dia akan mengarah ke router yang sebelah kiri atau router yang memiliki peran sebagai router master baru ke internet. Nah, misal gini. Oke, di sini ada dua router ya. Gimana kalau ada tiga router nih? Oke, ini router tiga router. Oke, di sini router A, B, C. Oke. Tadi kan yang router masternya ada di router A. Si B ini dia satunya atau perannya sebagai router backup. Nah, si C ini dia juga akan memiliki peran sebagai router backup. Jadi router masternya dia hanya ada satu. Sedangkan router lainnya yang sudah berada dalam satu grup ASRP yang sama, atau VRRB yang sama, dia akan memiliki peran sebagai router backup. Oke. Nah, gimana kita cara nentuin agar si router itu dia memiliki peran sebagai router master? Nah, di sini dia akan membaca nilai priority. Semakin tinggi nilai prioritinya, dia yang akan dipilih sebagai router master. Nilai priority default yang kita belum mengkonfigurasi atau mengubah nilai prioritinya, dia punya nilai 100. Nah, range priority untuk VRRP dia dimulai dari 1 sampai 254. Oke. Jadi secara default kalau kita belum mengubah nilai prioritinya, dia punya nilai priority sebesar 100. Oke. Nah, si router ini router master nih. Ini backup.
Nah, di sini dia memiliki nilai priority yang lebih tinggi daripada nilai priority yang ada di router backup. Oke. Misal si router master ini dia dikonfigurasi atau dipasang nilai priority 120. Sedangkan si router backup ini dia dipasang nilai priority 90. Nah, pertanyaannya, gimana kalau misal kita belum mengubah nilai prioritinya? Jadi kedua nilai prioritinya masih sama-sama 100. Oke. Mana yang akan menjadi router master dan mana yang akan menjadi router backup? Oke. Di VRRP ini dia akan membaca IP yang belakangnya tertinggi. Nilainya tertinggi. Gimana maksudnya? Oke. Si router A ini dia mempunyai IP pada interface yang mengarah ke end device itu 10.2. Oke. Kemudian router yang kanan dia mempunyai IP 10.3. Oke. Si router B ini dia kan punya IP dengan nilai belakangnya yang lebih tinggi nih daripada router yang A. Nah, karena prioritinya masih sama-sama 100, nah dia akan lewat ke si router yang B. Jadi si router B ini dia akan dipilih sebagai router master karena nilai IP di dari kedua router ini dia yang tertinggi. Jadi 10.3 dibanding 10.2. Ini bukan IP virtualnya ya. Ini IP interface yang mengarah ke end device. Nah, tadi kan udah ada dua router yang udah terbentuk ya VRRP-nya. Nah, dari situ kita juga akan mengkonfigurasi virtual IP. Nah, virtual IP-nya yang digunakan sebagai gateway end device. Jadi yang sebagai gateway-nya itu bukan IP interface-nya, tapi IP virtual yang ada di dalam interface router yang mengarah ke end device itu. Nah, di sini ada gambaran sederhananya nih. Gimana sih si VRRP ini terbentuk? Oke. Di sini ada PC dengan IP 192.168.10.10. Oke. Dia gateway-nya agar terhubung ke internet. Dia mempunyai gateway 192.168.10.1. Nah, di sini nih dia menggunakan gateway dari virtual IP. Virtual IP ini dipasang di router yang router atas dan router yang bawah. Itu dia keduanya dipasang virtual IP. Oke. Nah, di sini kita setting juga nilai priority-nya. Yang router atas dia memiliki nilai priority 200. Sedangkan yang bawah dia memiliki nilai priority 50. Di mana artinya si router yang atas ini dia memiliki nilai priority yang lebih tinggi daripada router yang ada di bawah. Oke. Dia 200, sedangkan yang bawah 50. Jadi si PC ini dia akan lewat jalur yang mana agar terhubung ke si internet ini. Dia mau lewat jalur yang router ataskah atau dia akan melewati router yang bawah. Nah, karena nilai priority si router atas itu lebih tinggi daripada router yang bawah,
dia akan dipilih sebagai router master. Jadi, si PC untuk terhubung ke internet dia akan melewati router yang atas, yaitu router yang master, memiliki priority lebih tinggi daripada router yang bawah. Oke. Jadi yang atas ini sebagai master, kemudian yang bawah dia sebagai router backup ketika si router master ini mati gitu kan, atau link link yang mengarah ke router master ini mati. Nah, kemudian ini gambaran juga ketika kita belum memasang nilai priority atau belum mengubah nilai priority-nya. Jadi kedua router ini masih mempunyai nilai priority yang sama, yaitu 100. Oke. Di sini si router bawah memiliki IP 10.3, kemudian yang router atas mempunyai IP 10.2. Nah, di sini kan yang bawah nilainya lebih tinggi tuh. Karena 3 dibanding 2 lebih banyak 3 dong. Oke. Nah, si router bawah ini dia yang akan dipilih sebagai router master. Jadi bukan yang atas lagi ya. Kalau yang atas tadi kan dia dipilih sebagai router master karena memiliki nilai priority yang lebih tinggi daripada router yang bawah. Kalau yang ini nilai priority-nya sama, tapi yang dibaca adalah angka terakhir yang ada di IP address-nya. Oke, jadi si PC agar terhubung ke internet, dia melewati router yang bawah atau router yang mempunyai IP 10.3. Jadi, yang pertama dibaca oleh si VRRP ini, dia akan membaca nilai priority. Kedua, ketika nilai priority-nya itu masih sama, dia akan membaca melalui nilai tertinggi atau angka tertinggi di IP belakang ya, angka belakang di IP address-nya. Jadi makin tinggi dia yang akan dipilih sebagai router master. Oke. Cara kerja VRRP yang selanjutnya, jika router atau link ke arah master itu mati, maka router lain yang berstatus backup akan menggantikan peran si master ini. Oke. Saya gambarkan di sini 3 router. 3 router. 3 router ini sudah terbentuk VRRP-nya ya. Misal di sini ini router A, ini router B, C. Oke. Si router A ini dia memiliki priority 200. Si router B dia memiliki priority 100. Sedangkan si C dia memiliki nilai priority 50. Oke. Agar lebih mudahnya si router B jangan priority-nya jangan 100 deh. Karena 100 itu kan default tuh. Oke, misal kita pasang priority 90. Nah, dari ketiga router ini yang akan dipilih sebagai router master kan si router A nih, karena dia memiliki priority yang lebih tinggi ya daripada kedua router yang ada di sini yaitu router B dan C. Oke, berarti kan si jalur end device atau si end device ini dia akan prefer atau lebih milih ke router A ya, jadi ke sini. Oke. Nah, ketika si router A ini mati atau link yang ke arah router A ini terputus gitu kan. Nah, dia akan berpindah jalur. Kemana dia akan berpindah jalur? Kan sedangkan di sini ada
2 router yang tersisa. Oke. Nah, dia akan membandingkan prioritinya di antara 2 router ini. Oke. Di sini kan ada 90 dan 50. Dia akan memilih jalur si router B karena si router B ini kan prioritinya 90. Sedangkan si C dia prioritinya 50. Nah, si router B ini yang semula berstatus backup karena si router A yang tadinya master itu mati. Nah, si router B ini dia akan menggantikan peran si router A tadi. Nah, jadi si router B ini dia akan menjadi router master. Nah, terus gimana nasib si router C ini? Nah, nasib si router C ini dia masih sebagai backup atau bisa dibilang si router ini sebagai pemain cadangan lah. Oke, jadi kalau keduanya dia mati, nah baru dia di sini bisa tampil gitu kan, bisa manggung gitu Kak, biar jadi router master gitu. Jadi dia harus nunggu kedua router ini mati baru dia bisa berstatus router master. Oke. Oke. Kemudian si router yang berada dalam satu grup, dia akan saling mengirim hello message setiap 1 detik. Oke, jadi setiap 1 detik sekali dia akan mengirimkan kabar satu sama lain. Oke. 2 router ini yang sudah ada di dalam satu grup ASRP yang sama, dia akan mengirimkan hello message. Jadi si router yang statusnya master, dia akan mengirimkan kabar nih, saya masih hidup gitu kan, selama 1 detik sekali. Nah, jadi tiap detik dikirimin kabar terus dari si router master. Bosan nggak bosan, tetap dikirimin hello message tiap 1 detik, gitu kan. Kemudian hold time yang dibutuhkan oleh VRRP dia ada kurang lebih 3,6 detik. Mungkin bisa kalau di perkiraan antara 3 sampai 4 detik ya untuk lebih mudahnya. Ketika si router master itu dia mati, oke, si router master ini dia mati, dia kan akan berpindah jalur tuh ke jalur yang backup. Ketika si router yang master ini tadi mati kemudian dia hidup lagi, dia akan mengirimkan lagi hello paket setelah ada jeda waktu selama 3 detik, sekitar 3 detik ini. Oke. Jadi tadi kan dia udah mengirim pesan setiap 1 detik sekali, terus tiba-tiba dia mati. Nah, kemudian dia hidup lagi, dia ada jeda sekitar 3 detik untuk mengirimkan hello message lagi selama 1 detik. Oke. Di sini si VRRP juga memiliki versi ya, 2 versi, yaitu VRRP versi 2 dan VRRP versi 3. Kenapa nggak dimulai dari VRRP versi 1 kemudian VRRP versi 2? Ya itu mungkin penamaan dari sananya. Kan kalau si HSRP yang kemarin kita sedikit singgung ya si HSRP ini. Kalau si HSRP ini kan dia juga punya 2 versi tuh. HSRP versi 1 dan HSRP versi 2. Nah, biar bisa dibilang biar beda nih, nggak terlalu plagiat si HSRP. Nah, si VRRP ini dimulai dari VRRP versi 2. Oke.
Kemudian apa bedanya si VRRP versi 2 dan VRRP versi 3 ini? Oke, perbedaan utamanya si VRRP versi 2 ini dia belum bisa mendukung IP versi 6. Jadi dia hanya support untuk IP versi 4. Sedangkan si VRRP versi 3 dia sudah bisa IP versi 4 dan juga IP versi 6. Oke, jadi ketika ada kebutuhan yang membutuhkan IP versi 6, kita tidak bisa menggunakan VRRP versi 2. Jadi kita mau nggak mau harus menggunakan VRRP yang versi ketiga. Nah, si VRRP ini dia mempunyai karakteristik ya. Nah, VRRP versi 2 dan versi 3 ini. Oke, si VRRP versi 2 ini dan versi 3 kebetulan sama nih. Dia grup nomornya ini cuman bisa dari 0 sampai 255. Kemudian di kedua VRRP dua versi ini digunakan untuk mengirim hello message. Jadi router yang berada di dalam satu grup VRRP dia akan mengirim hello paket atau hello message menggunakan IP multicast ini 224.0.0.18. Nah, si VRRP versi 2 dan versi 3 ini sama ya. Ini untuk IP versi 4-nya sama 224.0.0.18. Nah, di sini yang membedakan si VRRP versi 3 kan dia support IP versi 6 tuh. Nah, di sini dia menggunakan IP multicast nih FF02. Nah, di sini ada double colon nih. Nah, di sini sebenarnya ada banyak angka 0. Nah, jadi FF02 ya, FF02. Kemudian nah di sini ada banyak 00 ya. Oke. Kayak ada banyak 00. Kemudian disederhanakan menjadi ini FF02 double count 12. Nah, tadi juga sudah dijelaskan kalau si VRRP versi 2 ini dia belum support IP versi 6. Sedangkan VRRP versi 3 dia sudah support IP versi 6. Oke. Nah, di sini juga ada periode-periode yang dilewati atau dilalui oleh router yang dipasang VRRP. Dia hanya ada 3 ya. Yang pertama dia ada inisial atau init, kemudian kedua ada backup, dan yang ketiga ada master. Nah, dari masing-masing periode atau state ini, dia juga memiliki arti yang berbeda-beda. Oke, misal init atau inisial, dia itu berarti si router yang berada dalam satu grup VRRP, dia itu belum siap untuk masuk ke VRRP-nya. Maksudnya belum siap itu gimana? Oke, belum siap itu kemungkinan si router itu dalam kondisi mati. Atau si router itu link yang dipasang VRRP itu dia terputus atau down. Nah, di situ dia akan berstatus sebagai init atau inisial. Kemudian backup. Oke. Di periode backup ini dia artinya si router sudah siap untuk menggantikan jalur. Menggantikan jalur ketika si router master itu tadi terputus ya atau linknya mati gitu. Jadi dia yang akan menggantikan si router master ketika si master yang sebelumnya itu linknya mati atau routernya mati. Kemudian yang ketiga ada master. Nah, master ini dia yang akan dipilih untuk meneruskan paket. Jadi segala paket yang berasal dari end device. Jadi dia akan dilewatkan pada
router yang memiliki peran atau tugasnya sebagai router master. Jadi dia akan dilewatkan di router yang berstatus sebagai router master. Di sini ada gambar yang menjelaskan tentang periode VRRP lagi. Oke, di sini dua router ini kan udah terbentuk di dalam satu grup VRRP yang sama. Oke. Oke, di sini juga sudah diatur lah, kita atur sama seperti tadi, priority-nya 200 untuk router yang atas dan priority 50 untuk router yang bawah. Oke. Nah, kan jadi otomatis si router yang atas dia sebagai master, kemudian yang bawah dia sebagai backup. Oke. Ketika si router yang atas itu tiba-tiba mati linknya, nah si router yang atas dia akan berubah nih statusnya atau perannya, dia berubah menjadi init atau inisial. Oke, jadi kan si routernya masih hidup tapi linknya mati gitu kan, dia jadi mau nggak mau tetap akan berubah statusnya menjadi init atau inisial. Oke. Nah, kemudian kan jalur akan berpindah ke router yang bawah. Tadi router bawah yang semula dia backup, dia akan berubah menjadi master. Oke. Jadi kan ada init, backup, dan master. Jadi si init ini atau kondisi yang sedang dialami oleh si router yang atas, dia memiliki arti ketika linknya ini mati, link yang ke router ini mati, atau si router ini emang mati, nah dia akan berstatus sebagai init. Oke. Kemudian yang bawah yang awalnya dia backup, dia akan berubah peran atau mengambil alih perannya sebagai master gitu kan. Jadi dia akan berpindah jalur yang semula dari atas, dia akan berpindah ke router yang di bawah. Oke, kita lanjut ke cara kerja yang berikutnya. Si VRRP ini secara default dia sudah aktif ya, apa yang namanya preamp. Apa itu preamp? Oke. Jadi jika si router master itu tadi mati ini, router router A ini mati, kemudian kan si router A ini master ya. Kemudian kan jalur akan berpindah ke router yang B atau router yang backup. Jadi si router B ini yang awalnya backup jadi master, kemudian yang A ini dia akan init. Nah, tiba-tiba si router A ini linknya atau routernya udah bisa up lagi. Oke. Nah, karena si VRRP ini secara default preamp-nya aktif, si router A yang awalnya dia master terus mati, dia hidup lagi, dia akan langsung mengambil alih lagi statusnya sebagai router master. Jadi dia memaksa untuk ketika dia hidup dia harus menjadi router master gitu. Itu yang dinamakan preamp. Oke. Ini gambarannya ya. Oke. Kan tadi si router atas ini kan masih mati nih. Oke, mati. Terus dia tiba-tiba hidup. Nah, karena dia tiba-tiba hidup, karena si VRRP ini secara default preamp-nya dia aktif, dia mau nggak mau, dia langsung menjadi router master lagi. Nah, kesininya dia langsung jadi router master. Jadi dia nggak jadi router backup dulu, langsung jadi router master.
bisa dibilang dia maksa banget jadi router master gitu kan. Kalau saya hidup, saya harus jadi raja gitu. Ibaratnya kayak gitu. Oke. Nah, oke, kan di episode sebelumnya kita sudah pernah membahasnya namanya HSRP juga tuh. Oke. Kemudian sekarang kita membahas yang namanya VRRP. Nah, dari situ apa sih perbedaannya dari HSRP dan VRRP? Oke, si HSRP ini dia dari Cisco Proprietary. Oke. Sedangkan si VRRP ini dia proprietary-nya dari IEEE ya. Oke. Jadi apa itu maksudnya? Si HSRP ini dia dikhususkan dipasang di perangkat Cisco, hanya di Cisco saja. Jadi dia nggak bisa dipasang di router lain, misal Huawei gitu kan. Dia nggak bisa dipasang HSRP. Tapi si VRRP ini dia lebih bersifat ke multi vendor. Jadi kalau kita punya router selain Cisco nih, kita ingin mengaktifkan FHRP. Nah, kita bisa menggunakan si VRRP ini. Kemudian si SRP ini dia mempunyai IP multicast 224.0.0.2 dan 224.0.0.102. Oke, si SRP kan dia mempunyai dua versi, yaitu SRP versi 1 dan SRP versi 2. Nah, kedua versi SRP ini dia memiliki IP multicast yang berbeda. Oke. Berbeda dengan si VRRP ini. Si VRRP kan dia juga punya dua versi. Versi VRRP versi 2 dan VRRP versi 3. Nah, keduanya ini dia masih menggunakan IP multicast yang sama. IP multicast untuk IP versi 4 ya. Sedangkan si SRP ini dia menggunakan IP multicast yang berbeda untuk dua versi. Oke. Nah, kemudian perbedaan berikutnya dia di peran, penamaan perannya atau role. Oke. Si SRP ini dia menamakan peran atau statusnya itu sebagai aktif dan standby. Jadi router yang dipilih untuk meneruskan jalur dia disebutnya sebagai router yang aktif, sedangkan router lainnya dia bersatu sebagai standby. Oke, si HSRP ini dia sedikit berbeda dengan si VRRP. Ini. Di sini ada 3 router. Router A, B, dan C ya. Nah, di sini misal si router A ini kita menggunakan HSRP dulu nih, belum kita ke VRRP-nya. Iya, nggak apa-apa. Oke, si A ini dia berstatus sebagai router aktif. Dia memiliki priority 200 ya. Si router B dia memiliki priority 90. Dengan si C dia memiliki priority 50. Nah, si router A ini kan memiliki priority 200. Jadi otomatis kan dia tertinggi nih. Dia memiliki priority yang tertinggi daripada router-router yang lain di B atau C. Nah, di sini dia akan dipilih sebagai router aktif. Kemudian kedua router yang lain B dan C ini salah satu dari mereka akan bersatu sebagai router standby. Oke. Nah, di sini kan ada priority 90 dan 50. Karena 90 lebih tinggi daripada 50, di sini si router B berstatus sebagai router standby. Sedangkan si C dia berstatus sebagai router yang listen. Oke. Karena di pertemuan yang sebelumnya yang membahas mengenai HSRP, dia memiliki
set atau periode yang dilalui itu lebih banyak daripada si VRRP. Oke. Dia ada 6 periode. Yang pertama dia ada init, kemudian dia kedua ada listen, ketiga ada speak, terus ada standby, aktif ya. Nah, dia si router C ini dia akan berstatus sebagai listen. Oke. Berbeda dengan si VRRP ini, si VRRP ini kita ini gambarkan sebagai HSRP. SRP. Oke. Di sini ada yang VRRP. Kita juga ada 3 router nih. Kita samain aja ya. 3 router. 3 router ini udah terbentuk di dalam satu grup VRRP yang sama. Nah, kita juga pasang priority yang sama di kondisi HSRP. Dia 90, 200, dan 50. Nah, di router 200 ini dia akan memiliki peran sebagai router master ya. Kemudian router lainnya, si router B dan C, dia statusnya sebagai router backup. Oke. Jadi kedua routernya ini dia berstatus sebagai router backup. Berbeda dengan si HSRP yang dia ada listen. Oke. Nah, kemudian si HSRP dan VRRP ini dia memiliki nilai grup yang sama nih. Jadi antara 0 sampai 255. Jadi ketika kita mengkonfigurasi HSRP atau VRRP nih, kemudian kita secara nggak sengaja atau mungkin emang disengaja kita tidak memasukkan nilai grup. Misal yang harusnya VRRP 5 gitu. Jadi dia VRRP grup nomor 5, kita tidak menuliskan angka 5, dia akan masuk ke grup 0. Jadi misal VRRP IP gitu kan. Jadi dia nggak masuk ke dalam grup, tapi secara default dia akan masuk ke grup nomor 0. Oke. Kemudian perbedaan berikutnya, si HSRP ini dia akan mengirimkan hello timer atau hello message ya. Dia selama 3 detik. Jadi selama 3 detik sekali si HSRP ini dia akan mengirimkan hello message. Oke. Dari ketiga router ini dia akan mengirimkan saling tukar-tukaran pesan atau saling menyapa gitu kan selama 3 detik sekali. Sedangkan si VRRP ini dia akan mengirimkan hello message selama 1 detik sekali. Jadi lebih cepat ya, lebih cepat si VRRP untuk mengirimkan pesan gitu kan. Ya meskipun hello timer ini di HSRP ini juga bisa dirubah ya, diturunin misal jadi 2 detik atau 1 detik, tapi disarankannya untuk si HSRP ini tidak di-setting untuk pengiriman hello message-nya di bawah 1 detik karena dia bisa terlalu membebani si router yang dipasang HSRP ini. Kemudian ada hold timer. Oke. Hold timer ini si HSRP dia di 10 detik ya. Jadi ketika si router yang berada dalam satu grup HSRP yang sama, dia tidak menerima hello paket dari si router yang aktif nih selama 10 detik berturut-turut, dia akan baru mengambil alih ya, mengambil
mengambil alih statusnya yang awalnya standby dia jadi aktif. Itu ketika dia tidak menerima hello message selama 10 detik berturut-turut. Sedangkan si VRRP ini dia akan mengambil alih ketika dia tidak menerima hello paket selama 3 detik berturut-turut. Oke. Nah, perbedaan selanjutnya si HSRP ini dia tidak mengaktifkan si preamp. Jadi kalau si HSRP ini dia harus secara manual ya memasukkan preamp. Sedangkan si VRRP ini dia secara otomatis preampnya sudah aktif. Jadi kalau HSRP si router yang berstatus aktif dia mati, kemudian kan dia pindah jalur tuh ke router yang standby. Nah, ketika si router aktif itu hidup lagi, dia statusnya nggak langsung aktif. Dia statusnya sebagai standby. Jadi dia akan menunggu si router yang awalnya yang sekarang aktif, dia nunggu sampai mati dulu, baru dia berstatus sebagai router aktif. Itu. Oke, inilah gambarannya. Oke, ini kita bicara tentang SRP ya. Oke. Di sini kan router aktif, di sini router standby. Nah, ketika si router aktif ini dia mati, linknya itu mati, kan dia akan berpindah ke router yang standby. Jadi si standby ini dia akan berubah menjadi aktif. Nah, karena si HSRP ini preampnya itu secara default dia mati, ketika si router yang awal tadi dia aktif kan mati. Terus tiba-tiba dia udah up lagi nih. Nih. Nah, dia tidak akan langsung bersatu sebagai router aktif. Dia akan bersatu sebagai router standby. Meskipun dia memiliki priority lebih tinggi daripada router yang di sebelahnya. Oke, di sini 50. Oke. Jadi dia akan bersatu sebagai standby. Nggak peduli prioritinya lebih besar daripada router yang sebelahnya. Karena salah siapa dia mati gitu kan. Nah, jadi kita si router aktif itu harus menunggu dulu agar router jadi si router yang awalnya aktif itu harus nunggu dulu router yang sekarang aktif dia harus mati dulu baru dia bisa kembali lagi ke sebagai router aktif. Nah, agar dia bisa langsung ambil alih nih ketika dia udah aktif lagi langsung jadi aktif gitu kan. Nah, kita harus memasang yang namanya preamp. Jadi kalau kita menggunakan HSRP, kita harus memasang preamp itu secara manual, yang bisa otomatis karena defaultnya itu mati. Berbeda dengan si VRRP ini. Si VRRP ketika dia mati, ketika dia linknya itu mati, di sini kan master, ini backup. Ketika di master ini mati, kan dia pindah tuh ke backup. Nah, kemudian si master ini tiba-tiba hidup lagi, udah up gitu kan. Ternyata masalahnya karena kabelnya kurang ngeklik atau kurang masuk lah, masih kendor gitu. Oke. Jadi kan udah up lagi nih. Nah, karena si VRRP ini default preampnya itu aktif, jadi router yang ini dia akan langsung berstatus sebagai router master lagi. Jadi dia nggak perlu nunggu harus jadi router backup itu enggak. Dia langsung mengambil alih. Jadi secara paksa gitu kan langsung diambil alih gitu. Ini biar aku aja router masternya gitu kan.
karena aku lebih pantas gitu. Oke. Sekarang kita coba ya masuk ke mungkin bagi pembuktian ya, kita masuk ke GNS tree-nya. Oke. Kita masuk ke GNS tree untuk pembuktian VRRP ini. Oke. Di sini saya sudah membuat topologi sederhananya. Jadi di sini ada server. Nah, si server ini ingin terhubung ke internet. Dia melalui dua router ini. Oke. Dua router ini mana yang akan dipilih sebagai jalur utamanya dia gitu kan untuk terhubung ke internet. Oke. Kita masuk dulu ke router yang satu. Router satu ini. Oke. Di sini saya juga sudah setting atau sudah saya atur di VRRP-nya. Terus kita coba lihat dulu nih. Kita verifikasi dulu VRRP-nya dengan cara show VRRP brief. Atau bisa juga cukup menggunakan show VRRP ya. Oke. Oke, mungkin saya coba jelaskan secara singkat ya topologinya. Di server ini dia memiliki IP 192.168.10.1 ya, /24. Dia menggunakan gateway 192.168.10.254. Di mana gateway ini kita ambil dari VIP ya, atau virtual IP yang kita pasang di kedua router ini ya, router 1 dan router 2. Oke. Kemudian di router 1 ini dia memiliki IP interface. IP interface-nya berapa? 192.168.10.2. Dia juga /24. Oke. Kemudian di router 2 ini dia juga dipasang IP interface. IP interface-nya 192.168.10.3. Nah, oke. Karena kita sedang membahas mengenai VRRP ya, VRRP. Jadi kita mungkin lebih berfokus ke arah server, router 1 dan router 2. Jadi kita akan fokus ke sini. Oke, kita coba kotakin ya biar lebih jelas. Oke. Jadi kita akan hanya fokus di bagian ini saja ya. Nah, kita coba cek lagi di konfigurasi VRRP di router 1 dan router 2. Pertama kita masuk ke router 1 dulu. Oke. Di router 1 kita pasang di interface 0/0. Kita pasang VRRP di interface Fast Ethernet 0/0. Di mana Fast Ethernet 0/0 ini dia yang mengarah ke end device atau si servernya tadi ya. Nah, di sini saya mengaturnya dia masuk ke grup 1. Jadi VRRP grup 1. Nah, di sini dijelaskan juga dia state-nya atau perannya dia sebagai router backup. Nih, state is backup ya. Nah, nih, di sini juga muncul nih virtual IP address is 192.168.10.254. Oke, di sini saya mengaturnya virtual IP-nya kan 192.168.10.254. Kemudian dia ada virtual MAC address juga nih. Nah, virtual MAC address ini dia terbentuk otomatis tergantung kita mengatur dia ada di grup nomor berapa gitu kan. Karena di sini kita mengaturnya grup 1, dia memiliki virtual MAC address 04 kali 5E000101. Nah, kita ambil angka yang di belakangnya. Yaitu 01 ya. 01 berarti dia dia adalah di grup 1. Gimana caranya? Nah,
angka 1 atau grup 1 ini kan dia desimal tuh. Kita ubah nilainya ke heksadesimal. Oke. Untuk bilangan desimal 1 kan ketika kita ubah nilainya ke heksadesimal dia akan memiliki nilai 01. Nah, di belakang ini nih 01. Oke. Jadi 01XX. Nah, XX ini 01 ya, berarti grup 1. Oke. Kemudian ini juga ada advertisement interval is 1 second. Jadi dia artinya tiap 1 detik dia akan mengirim hello paket atau hello message. Oke, kita coba dulu nih. Kita lihat benar nggak sih setiap 1 detik dia akan mengirimkan hello paket itu. Kita gunakan debug ya, debug PRRP paket. Nah, oke. Dia setiap 1 detik dia akan muncul pesan log. Oke. Ini log ini berisikan hello paket yang dikirimkan dari router yang berada dalam satu grupnya ya, satu grup PRRP-nya. Oke. Di sini dituliskan IP address 192.168.10.23. Ini berarti router yang di satu grup dengan dia, router lainnya, dia itu memiliki IP address 92.168.10.23. Oke. Untuk biar nggak ngeganggu, kita matiin lagi debugnya ya. Nah, sorry. Nah, nih, kemudian secara default saya belum menyeting yang namanya preempt ya, preemption ini, preemption. Dia secara default udah enabled. Oke. Jadi sudah bawaannya dia bersatu sebagai enable. Kemudian priority si router 1 ini, si router yang atas, saya belum mengubahnya nih. Jadi priority-nya masih 100. Oke. Kemudian di sini dijelaskan juga master router is 192.168.10.23 gitu kan. Jadi kan yang ini IP untuk router 1 dia 10.22 nih. Sedangkan master routernya dia ada di 10.23. Nah, 10.23 ini dia prioritinya 100 gitu kan. Nah kan prioritinya sama nih. Tapi kenapa 10.23 dia yang dipilih sebagai router master gitu kan. Nah, tadi kan juga udah dijelasin kalau si apa namanya PRRP ini ketika dia memiliki nilai priority yang sama, dia akan membaca nilai tertinggi dari angka belakang IP address-nya ya. Jadi kan yang 10.23 lebih tinggi nih daripada yang di router 1 10.22 gitu. Oke. Sekarang kita masuk juga di router 2. Kita coba cek PRRP-nya. Oke, kita show PRRP. Oke, kita juga show PRRP briefnya. Nah, di sini dijelaskan kalau dia juga dipasang di bus Ethernet 0/0 yang mengarah ke end device. Dia berada di dalam grup 1, berarti grup yang sama ya dengan router 1 tadi yang di atas. Kemudian di sini dia state is master. Jadi dia yang memiliki peran sebagai router master. Oke. Kemudian virtual IP address-nya sama. Jadi dua router itu, router 1 dan router 2 itu memiliki virtual IP yang sama. Nah, virtual IP-nya ini kita pasang sebagai gateway si server ini. Tuh. Nah, di sini virtual MAC address-nya juga sama karena berada di dalam satu grup yang sama. Oke.
preemption enabled, jadi secara default juga sudah aktif. Kemudian priority is 100 ya, belum saya ubah nilai priority-nya. Kemudian dia di sini dijelasin juga master router is 192.168.10.3. Terus dalam kurung lokal. Dalam kurung lokal ini berarti dia sendiri yang berstatus sebagai router master. Oke. Kemudian kita baca juga di show VRRP brief ya. Oke. Dia dipasang di interface 0/0. Kemudian di sini ada grup 1 ya. Oke. Kemudian di sini nilai prioritinya 100. Oke. Di sini ada time juga. Time ini hold time-nya dia ya. Jadi dia 3609 di second ya. Kemudian kalau diubah jadi detik atau second dia sekitar 3 detik 3,6. Oke, berarti ya 3 sampai 4 detik gitu lah. Nah, kemudian ada pre itu preamp ya. Ya berarti preampnya yes atau preampnya udah enabled, udah aktif. Kemudian state-nya di sini dia master. Jadi dia yang harusnya dipilih sebagai jalur ketika si server ingin terhubung ke internet gitu kan. Jadi si server harusnya dia melewati router yang bawah kemudian baru ke internet. Oke. Kemudian dia ada master address. Master address-nya 192.168.10.3 yaitu IP-nya dia sendiri. Sedangkan grup address-nya adalah berisi tentang virtual IP address-nya. Kita cek juga di router 1. Harusnya di router 1 juga enggak jauh beda. Yang membedakan di sini dia hanya di state-nya dia berstatus sebagai backup, sedangkan yang tadi dia statusnya sebagai router master ya. Di sini juga dia sudah terbaca master address-nya itu 10.3. Jadi sudah benar-benar VRRP-nya ini terbentuk. Oke. Kemudian kita coba cek ketika si server ini ingin terhubung ke internet, dia akan melewati jalur yang mana gitu kan. Oke. Kita masuk ke server ya. Kita coba ping dulu nih, ping internetnya dulu. Oke. Karena ping ke internetnya dia udah bisa, internetnya saya pasang saya coba panggilnya IP loopback-nya internet ya, loopback 0-nya 444. Kemudian kita coba traceroute. Fungsi traceroute ini dia akan menampilkan jalur mana yang dia lewati agar dia bisa sampai sana, sampai ke destination-nya. Oke, kita traceroute 4444. Nah, di sini dijelaskan juga nih. Pertama dia akan melewati IP 192.168.10.3. Di mana 192.168.10.3 ini dia adalah IP interface yang ada di router 2 atau router yang bawah kan. Ini 10.3 nih. Jadi ketika kita gambarkan si server dia akan melewati router 2 atau ke bawah ya. Kemudian dari router 2 dia baru mengirim ke internet gitu. Oke, jadi si server agar terhubung ke internet dia akan melewati si router 2 ini gitu kan. Nah, kemudian kita coba jika si router 2 ini interface yang kita pasang VRRP itu kita matikan atau kita shutdown ya. Kita ya. Karena interface yang saya pasang di sini atau Ethernet 0/0 kita masuk ke interface-nya. Kemudian kita shutdown. Coba. Oke. Nah, di sini akan muncul ya peringatan bahwa Ethernet 0/0 grup 1 yang semula state-nya master, dia akan berubah sebagai memiliki peran init
atau inisial. Oke, kita coba cek di show hierarchy brief. Nah, oke. Di sini dia sudah muncul ya, flash Ethernet 0/0 dengan statnya yang awalnya dia master ya, karena ini di router 2, sekarang dia berubah menjadi init atau inisial. Oke. Di sini si master address-nya dia 000, dia nggak diketahui karena dia belum siap masuk ke grup hierarchy-nya karena linknya itu mati. Oke. Dari sini harusnya ya, karena si router 2 linknya itu mati, harusnya dia akan berpindah ke jalur link ke router 1. Kita coba cek di router 1. Oke, di router 1 pun dia otomatis nih, dia akan muncul peringatan bahwa si flash Ethernet 0/0 grup 1 yang state-nya semula backup, dia berubah menjadi master. Oke, kita coba cek hierarchy brief. Nah, di sini interface flash Ethernet 0/0 yang semula state-nya ini backup ya, dia berubah menjadi master. Jadi harusnya paket yang dari si end device atau si server itu untuk ke internet, dia akan melewati si router 1 ini atau si router yang memiliki IP fisiknya 10.2. Oke, kita coba traceroute lagi ya dari server ke internet. Oke. Kita coba ping. Oke, sudah berhasil lagi. Kemudian kita traceroute. Nah, sekarang di traceroute juga dia juga udah berubah ya. Yang tadinya dia 192.168.10.3, sekarang dia melewati IP 192.168.10.2. Oke. Jadi dia sudah melewati router yang atas baru ke internet. Oke. Kemudian kan tadi router 2 ini mati nih interface-nya. Kita coba aktifkan lagi interface-nya. Oke, kita masuk ke interface-nya. Kemudian kita no shutdown. Apa yang bakal terjadi gitu kan? Nah, di sini dia akan muncul yang namanya peringatan bahwa flash Ethernet 0/0 grup 1 statnya yang semula init karena dia mati, dia akan berubah menjadi backup dulu. Kenapa dia backup? Dia sedang melakukan negosiasi nih dengan si router 1. Oke. Dia akan sedang negosiasi. Oke, untuk melihat prioritinya ya. Karena prioritinya ini masih sama gitu kan. Jadi dia melihatnya IP address-nya. Nah, kemudian nggak lama dari itu negosiasinya udah selesai. Dia akan muncul peringatan lagi. Flash Ethernet 0/0 grup 1 state yang barusan backup, dia langsung berubah jadi master. Oke. Kita coba cek lagi di show hierarchy brief. Nah, dia di sini sudah bersatu sebagai master lagi. Meskipun dia barusan mati. Terus dibangkitkan lagi ya dari ajalnya. Dia langsung berubah menjadi master. Nggak peduli si router 1 ini padahal barusan ngerasain jadi router master gitu kan. Nggak peduli dia. Oke. Nah, si server ini harusnya dia akan balik lagi dong ke jalur yang mengarah ke router 2. Kita coba ping lagi. Oke. Kita coba traceroute. Nah, dia sudah lewat ke jalur router 2 atau si IP 10.3. Baru kemudian ke internet. Gitu. Oke. Mungkin akan kita coba modifikasi lagi ya ini topologinya.
Kalau semisal kita tambahkan satu router lagi nih, apa yang akan terjadi gitu kan? Satu router lagi untuk tergabung ke dalam satu grup PRRP yang sama dengan router 1 dan router 2. Oke, sekarang kita coba. Nah, oke, mungkin ini sedikit butuh waktu ya untuk konfigurasinya satu router saja nih. Oke. Di sini saya menggunakan router 3640 ya. Router 3640 yang waktu lab ASRP image-nya sudah pernah di-share waktu webinar webinar Ramadan episode 2 yang waktu saya menjelaskan tentang HSRP itu sudah saya share di grup Telegram ya, IT Networking, image 3640-nya. Kita coba pasang PRRP di router yang baru ini ya. Kita pasang IP fisiknya juga. IP fisiknya kan 10.1 udah dipakai, 10.2 udah, 3 udah. Sekarang kita masuk ke 10.4 kan, ini udah dipakai. Gunakan /24. Kita no shutdown ya. Yang mengarah ke internet. Oke, kita pasang 10.100 1.234 juga. Ya. Di sini saya menggunakan routing juga ya. Saya menggunakannya router RIP yang udah tes IP loopback-nya. Tiap perangkat ya, karena tiap perangkat saya pasang IP loopback juga. Kemudian IP interface fisik jangan lupa kita juga. Oke. Nah, sekarang kita coba nih. Misal kita taruh sini. Taruh di tengah-tengah. Oke, kita coba dulu. Oke. Nah, sekarang kita coba atur PRRP-nya di interface yang mengarah ke end device. Saya gunakan PRRP grup 1 dengan IP IP virtualnya 10.254. Oke. Nah, di sini dia langsung muncul nih. Nah, stepnya dia negosiasi dulu, dia sebagai backup, kemudian dari backup dia langsung ke master. Kenapa? Dia memiliki IP interface dengan nilai tertinggi, yaitu 10.4. Sedangkan yang lainnya dia .2 dan .3. Oke. Sekarang kita cek router 1 dan router 2. Statusnya bakal jadi apa? Oke. Kita coba di router 1.
router 1 dia state-nya sebagai backup, router backup. Oke. Di sini master address-nya 10.4 atau router yang barusan masuk. Nah, kemudian di router 2 kita juga show VRF brief. Oke, di sini juga dia memiliki state atau perannya dia sebagai router backup. Jadi dapat disimpulkan jika si VRRP ini dia memiliki satu router sebagai router master dan router lainnya yang berada dalam satu grup VRRP dia memiliki peran sebagai router backup. Berbeda dengan si ASRP. Kalau si ASRP satu router dia sebagai router aktif, kemudian satu router lain yang memiliki priority di bawah router aktif, dia kan menjadi router standby. Kemudian router yang lain dia akan listen. Jadi satu router aktif, kemudian satu router standby, dan sisanya routernya listen. Dengan VRRP ini satu router master dan router sisanya itu dia sebagai backup gitu. Oke. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Saya beri waktu untuk bertanya. Silakan. Mungkin jika tidak ada yang ingin ditanyakan, karena dari saya di sini udah saya jelasin semua ya, udah selesai penjelasan dari saya. Mungkin jika nanti ada yang ingin ditanyakan, misal sekarang mau nanya tapi malu atau mau nanya tapi nggak tahu apa yang ingin ditanyain, tiba-tiba nanti pas udah selesai gitu ingin bertanya, bisa bertanya di grup IT networking ya di Telegram, kemudian tag saya @tegardeka. Nah, kemudian silahkan bertanya di situ, nanti insya Allah saya jawab cepatnya. Kemudian jika di Facebook juga ingin bertanya, silakan di kolom komentar live streaming Facebook Bespat Network. Oke. Mungkin itu saja materi VRRP dari saya ya. Jika ada kekurangan, mungkin saya ucapkan minta maaf. Semoga ilmu yang saya berikan mengenai basic VRRP ini dapat diterima oleh para peserta semua. Kemudian saya ucapkan juga selamat berpuasa untuk para peserta ya. Semoga bisa kuat dari awal sampai akhir. Allah amin. Oke. Dari saya cukup itu saja sih. Dari Pak Danu atau dari teman-teman yang lain, Mas Rifki, terus Mas Jeki, ada tambahan atau ada komentar gitu, saya persilakan. Oke, terima kasih Mas Tegar untuk waktunya, untuk materinya. Semoga apa yang telah kita berikan dari BPN ini dicatat ya oleh Allah SWT sebagai amal kebaikan kita. Dan semoga ilmu yang kita berikan ini bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau misalnya dari kita ada beberapa kendala, ada kekurangan baik secara teknis, baik secara penyampaian, baik apapun itu kita terima dengan lapang dada. Jika ada masukan buat kita, agar kita bisa lebih baik lagi. Apapun itu cara penyampaiannya silakan. Karena kita melihatnya bukan cara penyampaiannya, tapi adalah apa yang disampaikannya. Gitu. Semoga dari ada kritikan, ya kan, buat kita silakan. Ya kan. Semoga kita bisa berbenah diri, kita bisa memperbaiki diri, agar kita bisa lebih baik lagi. Karena masukan, kritik, saran buat kita itu sangat membantu kita buat kedepannya agar bisa lebih baik lagi.
Ya, seperti biasa, mohon keikhlasannya untuk menutup ini, untuk mempromokan apa sih Bestpad Network itu, untuk mempromosikannya bisa disampaikan oleh Mas Jeki. Untuk Mas Jeki, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Danu. Oke, seperti biasa ya, sebelum webinar hari ini kita tutup, izinkan kita untuk memperkenalkan diri, apa itu Bestpad Network. Oke, Bestpad Network itu bisa dikatakan juga sebuah komunitas ya, atau sebuah pondokan, di mana Bestpad Network ini menerima anak pondokan setiap tahunnya, yaitu diutamakan fresh graduate yang baru tamat SMK, yang mau melanjutkan eh, apa pendidikan di informal atau non formal ya, khususnya di IT dan networking. Nah, bisa join bersama kita di Bestpad Network ya. Untuk persyaratan bisa nanti kontak kita via email di info@bestpadnetwork.com. Gitu. Bestpad Network, Bestpad Network beralamat di Jalan Lombok ya, di Cibodas, Karawaci, Tangerang, atau di Provinsi Banten. Adapun beberapa layanan kita ya, service yang disediakan oleh Bestpad Network atau Bestpad System Integrator. Yang pertama ada Network Planning and Design, di mana kita dari Bestpad Network bisa melakukan nge-planning, nge-design dari sebuah infrastruktur, mulai dari infrastruktur baru, misal ada perusahaan yang mau ngebangun infrastruktur jaringannya yang baru bangun infrastruktur jaringannya gitu. Jadi kita bisa nge-planning dan ngedesain gimana sih bagusnya jaringan ini agar besoknya itu bisa running dan bisa berada di tahap production yang lebih optimal gitu. Nah, nanti kita bisa memberikan solusi serta best practice-nya di sana. Terus setelah kita melakukan planning and design, mulai yang desain baik itu desain topologinya, physical topologi ataupun logical topologinya, nanti kita bisa melakukan yang namanya implementasi. Nah, di implementasi ini kita bisa melakukan instalasi, konfigurasi, ataupun upgrade dari existing network ke network baru gitu. Misal dari perusahaan mau migrasi atau integrasi ke network baru. Nah, itu kita bisa melakukan konfigurasinya di sana atau implementasinya. Nah, selanjutnya ada network monitoring. Setelah network dari perusahaan itu sudah berjalan, sudah running, sudah di tahap production, nah kita bisa melakukan analisa-analisa dan pemantauan terhadap jaringan tersebut agar jaringan tersebut tetap terjaga dan berjalan dengan lancar gitu. Nah, di sana kita biasanya melakukan monitoring selama 24 jam ya, jadi full day. Terus ada lagi network maintenance. Nah, di mana network maintenance ini kita biasanya tahunan ya. Jadi kontraknya itu tahunan, di mana kita bisa melakukan pengecekan dari device jaringannya dan bisa melakukan troubleshoot. Nah, ketika terjadi troubleshoot dalam suatu jaringan dalam perusahaan tersebut, nah kita bisa solving masalah tersebut gitu. Agar masalah atau isu-isu tersebut bisa solve. Berarti kita bisa menangani masalah tersebut. Terus ada lagi in-house training ya, kita juga menyediakan service training, yaitu bisa di tempat kita di Bestpad Network. Nah, atau kita juga bisa misal nih dari perusahaan, dari customer inginnya itu kita dari Bestpad Network yang berkunjung ke perusahaannya untuk mengadakan training gitu. Nah, itu juga bisa. Atau mungkin dari customer langsung ke tempat kita di Bestpad Network Cibodas Tangerang. Nah, itu juga bisa melakukan training. Nah, untuk materi yang kita sediakan yaitu ada CCNA sama CCNP routing switching ya. Nah, untuk lebih lanjutnya bisa kunjungi website kita di www.bestpadnetwork.com/training. Nah, di sana juga terdapat pilihan materi training serta durasi waktu yang kita gunakan.
Kita juga menyediakan layanan network assessment atau network audit ya, di mana kita bisa menganalisa existing network dari sebuah perusahaan. Gimana sih best practice dari network yang sudah running ini untuk kedepannya, agar bisa lebih produktif, agar bisa lebih optimal dalam transmission trafiknya gitu. Terus kita juga menyediakan layanan IT Network Consultant bagi perusahaan yang ingin konsultasi mengenai jaringannya, seputar jaringannya ya, atau terkait isu-isu khusus, itu bisa konsultasi bersama kita Bestpart Network. Nanti kita pastinya akan memberikan best practice-nya bagaimana, solusinya bagaimana agar jaringannya tersebut jika ada terjadi troubleshoot, nah kita bisa menangani masalah tersebut. Gitu. Pastinya kita akan memberikan solusi terbaik dan best practice dari konsultasi tersebut. Adapun beberapa klien yang pernah kita garap ya, yang pernah merasakan sidik jari kita di jaringannya. Itu ada dari corporate, ada dari government, dan ada juga dari kampus-kampus. Nah, ini beberapa pilihan materi untuk training dari kita ya, dari Bestpart Network. Ada CCNA sama CCNP routing and switching, atau kita juga menyediakan training custom, di mana training custom ini bisa dipilih oleh customer, misal mau materi khusus gitu, misal mau materi VXLAN, segmen routing, atau yang lagi tren sekarang itu SD-WAN. Nah, kita juga menyediakan training tersebut gitu. Jadi untuk info lebih lanjut, silakan kunjungi website kita di bestpart-network.com/training. Oke. Adapun selain service-service di atas ya, kita juga menyediakan beberapa produk Bestpart Network yang bisa teman-teman miliki. Yang pertama ada workbook CCNA. Nah, ini workbook CCNA ini berisi materi-materi seputar CCNA ya, atau bisa dikatakan seputar Cisco. Di mana buku ini berisi konsep serta lab gitu. Jadi untuk pemahamannya kita dapat konsep sama lab-lab dari materi dari setiap materi dalam workbook ini. Nah, ini dibuat oleh Bapak Danu Yoto ya. Nah, bagi yang prepare buat exam CCNA, nah ini sangat bagus buat dipelajari. Ini bisa didapatkan via kontak kita di email ya, via email di info@bestpartnerworld.com. Ini harganya 150 di luar ongkir. Ini bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Oke, kita juga menyediakan free handbook ya. Handbook ini gratis, bisa didapatkan, bisa di-download di website kita di www.bestpartnerworld.com/book. Nah, di sana teman-teman bisa mendownload handbook ini. Salah satunya MPLS dasar dan L3 VPN. Bagi yang mau mempelajari apa itu MPLS, lab-lab MPLS sama L3 VPN, bisa download di website kita di bestpartnerworld.com/book. Nah, ini dibuat oleh Bapak Danu Wiyoto. Terus kita juga ada free handbook juga gratis ya. Ini seputar Zoom. Zoom fitur apa aja yang terdapat pada Zoom tersebut. Nah, ini cocok ya dibaca-baca, dipelajari buat sekarang, apalagi di saat pandemi ini, di mana setiap aktivitas dilakukan di rumah. Atau biasa dikenal sekarang tuh WFH ya, work from home. Nah, ini dibikin oleh saya sendiri ya, Jeki Hendrian. Nah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya. Buku-buku MPLS, LTVPN, sama handbook Zoom ini, serta yang CCNA tadi itu sangat bagus buat yang prepare exam CCNA. Oke. Ini bisa didapatkan di website kita juga ya, di bestpart.network.com/book.
Kita juga menyediakan cover bag. Nah, ini buat tas ya, buat pelindung tas dimana ketika hujan dan tas kita tidak basah gitu. Ini sangat kuat ya. Jadi tahan air. Jadi dia nggak tembus air buat melindungi tas kita. Terus kita juga menyediakan kaos. Yang pertama ada yang warna biru, Never Stop Ngoprek. Ini harganya 150.000. Untuk ukurannya ada S, M, L, XL, dan double XL. Ini bisa dipesan, bisa kontak kita via email di info@bestpartnerworld.com. Ini, nah untuk produk kita ini bisa dikirim ya ke seluruh Indonesia. Oke. Terus ada lagi kaos yang kedua warna hitam ya, pantang pulang sebelum pink reply. Nah ini harganya 150.000 juga. Bisa dipesan, kontak kita di info@bestpartnerworld.com. Terus kita juga menyediakan PC juga ya. Nah ini PC second tapi kualitas masih baik. Ini Dell 7010 i3 Gen 3, RAM RAM 4GB, harddisk 250GB. Ini bagi sekolah-sekolah yang mau ngisi labornya buat ujian. Nah ini bisa pesan ke kita ya, Bestpart Network. Nah ini jumlahnya cukup banyak ya, lebih dari 100. Ini bisa juga dikirim ke seluruh Indonesia. Mungkin hanya itu dari kita. Terima kasih. Salam pantang pulang sebelum reply. Stop ngoprek dan jangan lupa belajar. Tetap produktif walaupun di rumah gitu. Nah, untuk ingin tahu tentang kita lebih lanjut ya, Bestpart Network, bisa lihat sosial media kita. Pertama ada YouTube. Kita juga punya channel YouTube ya, di bit.ly/ytbpn, dimana di channel YouTube ini nantinya kita juga upload video-video webinar sebelumnya. Jadi yang mau mengulang-ulang videonya bisa kunjungi channel kita di Bestpart Network. Nanti jangan lupa subscribe ya, dan like juga. Dan bagi yang ingin bertanya atau saran dan kritikannya silakan. Karena saran dan kritikan itu sangat dibutuhkan ya, apalagi itu bersifatnya membangun. Oke, terus kita juga punya FB di fb.com/bestpartnerworld.5. Untuk live stream kita juga live stream di Facebook ya untuk webinar Ramadan ini. Jadi bagi yang mau live stream di Facebook juga bisa, atau mau live di Webex-nya juga bisa. Kita juga punya website di www.bestpartnerworld.com bagi yang mau lihat-lihat pilihan materi buat training, waktunya, durasinya bisa dilihat di sana. Untuk pemesanan buku juga bisa di sana buat workbook CCNA, atau mau mendapatkan free handbook MPLS dan L3 VPN sama handbook Zoom. Nah itu bisa di-download di website kita di www.bestpartnerworld.com. Untuk kontak bisa hubungi kita via email di info@bestpartnerworld.com. Dan kita juga punya Telegram di @bestpartnerworld, di mana Telegram ini insyaallah kita akan upload kegiatan keseharian kita di sana. Jadi update keseharian Bestpart Network akan diupload di bestpartnerworld.com. Jadi akan diupload di Telegram ya, di Bestpart Network. Jadi silakan di follow ya. Oke, mungkin hanya itu dari kita. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita selalu sehat walafiat ya, selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga webinar ini tetap istiqomah selama 1 bulan Ramadan ini. Jadi doakan saja ya, semoga kita sehat semua, selalu berbagi ilmu kepada saudara-saudara kita. Oke, karena setiap ilmu yang dimiliki punya tanggung jawab di dalamnya, yaitu membagikan ke saudara-saudara yang lain. Dengan catatan, itu merupakan ilmu yang bermanfaat. Mungkin itu dari kita, dari Bestpart Network. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Yiki, Mas Tegar. Insya Allah jika kita masih diberi kesempatan, besok insya Allah kita masih ada materi lagi. Mohon doanya buat kebaikan kita bersama semuanya.
Semoga kita semua bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Akhirul kalam. Terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah.